Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ilmu menurut filsafat adalah wujud atau realitas yang non material, aktual dan tanpa hijab. Ilmu inilah yang harus kita cari. Dan ilmu dengan definisi yang tadi itu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Al-Quran dalam beberapa surahnya. Misalnya Allah mengatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahuma lita'lamu. Allah menciptakan langit, 7 langit, bumi, dan di antara langit dan bumi tersebut, serta menurunkan urusan di antara langit dan bumi itu untuk ilmu. Jadi buah dari penciptaan langit dan bumi itu untuk ilmu, untuk menjadi ilmu, sehingga kita bisa mempelajari, maka akan membuahkan peradaban, kebijakan, tamadun, teknologi, sains, yang kemudian diturunkan lagi menjadi regulasi, undang-undang, konstitusi, hukum-hukum sosial yang bisa memayungi masyarakat. Di ayat lain Allah memuji orang-orang yang mencari ilmu. Ayatnya sangat terkenal. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman. Beriman ini dalam tafsir tingkatan ilmu yang tertinggi. Jadi Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu dan beramal soleh beberapa derajat. Dalam tafsiran, derajat itu adalah maqam. Dalam tafsir Ibnu Sina, derajat itu artinya kita menyatu dengan akal fa'al. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berilmu akan ditingkatkan derajatnya, makomnya. Di ayat lain, untuk orang-orang yang berilmu juga Allah menjanjikan, dia akan mendapatkan kecintaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu orang yang berilmu tinggi, dan orang-orang yang beramal soleh, maka Allah yang maha kasih sayang, yang maha penyayang, yang maha rahman, akan menjadikan kecintaan, akan menjadikan orang-orang lain mencintai Anda. Cintanya itu dianugerahkan oleh Allah kepada masyarakat untuk mencintai orang-orang yang berilmu. Dalam Rosail Junaid mengatakan, kecintaan itu adalah kecintaan kepada Allah. Ya. Dan tanda bahwa Allah mencintai, kata Junaid, yaitu mahabbatu khalqilah. Makhluk mencintai Anda. Jadi kalau makhluk, masyarakat, komunitas mencintai Anda dengan tulus, itu tanda bahwa Anda dicintai oleh Allah. Nah, ilmu ini mungkin hilang seketika. Mungkin lenyap, mungkin muncul juga. Pagi hari kita berilmu, bisa jadi sore kita kehilangan ilmu. Ketika dia menjadi bodoh, bagaimana seorang alim menjadi bodoh? Dalam sebuah tafsir, ketika seorang alim, katakanlah dalam narasi tersebut, seorang alim itu punya maqam, punya majelis yang
tetap. Biasanya seorang alim kan punya majelis taklim. Kemudian tiba-tiba majelis taklimnya itu atau kursi yang biasa dia tempati, diduduki oleh orang lain. Nah, begitu melihat mimbarnya atau kursinya diduduki orang lain, dia menjadi bodoh. Dia marah, dia tersinggung. Dia menjadi bodoh, tidak bisa mengantisipasi munculnya hawa nafsu kemarahan. Bangkitnya kemarahan, bangkitnya hawa nafsu. Jadi saat itu dia menjadi bodoh, tidak lagi berilmu. Jadi kalau kita tidak tahu jebakan-jebakan atau serangan-serangan hasrat-hasrat yang rendah itu, menurut seorang filsuf, kita bodoh. Karena itu mengatakan orang-orang yang berilmu itu sedikit, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu ya'lamu dhahiran minad dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Contoh bahwa program pelatihan yang didasari pada penelitian ilmiah, prosesnya ilmiah, metodologinya ilmiah, framework teoretikalnya ilmiah, tekniknya ilmiah, itu bisa mengalahkan program-program yang kita anggap itu lebih kuat dalam mendidik. Misalnya, pelatihan karakter Starbucks. Starbucks itu kan kafe yang sangat, katakanlah, banyak pelanggannya. Tapi kita tidak tahu bahwa di balik Starbucks, di balik kafe Starbucks itu ada program pelatihannya. Pelatihan untuk membangun karakter. Nah, menurut sebuah buku dan menurut testimoni seorang yang dilatih dalam pelatihan itu, pelatihan model Starbucks untuk membangun karakter, membangun attitude, membangun semangat, membangun motivasi, itu lebih baik dari 3 lembaga institusi dari keluarga. Bayangkan, bisa kok Starbucks mengalahkan pendidikan keluarga. Biasanya pendidikan keluarga pendidikan yang terbaik, penuh kasih sayang, penuh kehangatan, penuh kedekatan. Bisa dikalahkan oleh Starbucks. Yang kedua yang dikalahkan sekolah. Sekolah kalah. Dan yang ketiga masyarakat kalah. Jadi pelatihan Starbucks bisa mengalahkan institusi keluarga, institusi sekolah, dan institusi masyarakat. Kenapa? Karena pelatihannya ilmiah. Didasarkan pada penelitian yang ilmiah, prosesnya ilmiah, prosedurnya ilmiah. Ilmu yang dibangun dalam Starbucks. Kalau di keluarga kadang-kadang ayah tanpa ilmu, mendidiknya ibu tanpa ilmu, masyarakat mengajarkan tanpa ilmu. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, menuliskan sebuah syair, fil jahli qoblal maut mautun. Dalam kebodohan sebelum mati dia sudah mati. Fa ajsaduhum qoblal kuburi kuburun. Jasad-jasadnya sebelum dikubur dia sudah menjadi kuburan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna taufiqa ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfana hurma wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa mla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa quf aydiyana anidulmi wa syirkah